Shalom Bapak Ibu semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Mari kita datang bersama-sama, bawa hati kita, bawa hidup kita, bawa yang terbaik dari hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Karya yang mulia
Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tangan-Mu, perbuatan tangan-Mu. sekarang ku Sekarang ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku
ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami jemaat-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala pujian kami, dengan penyembahan kami, dengan ucapan syukur kami. Dengar Tuhan, Kau dengar Tuhan setiap pujian umat-Mu. Biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Berapa mama syikira. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Irapa syikira. Bawa ucapan syukur-Mu saudara. Bawa pujian-Mu, bawa penyembahan-Mu, bawa hidup-Mu. Dia Allah yang setia. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang datang melawat umat-Mu Tuhan. Biar kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan setiap kita yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, bahwa Tuhan Allah yang setia ada di tempat ini, kita katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya, walaupun beribu rebah di kiri kita dan berlaksa di kanan kita, tapi janjinya Dia bersama dengan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku
bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Silakan duduk. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman yang kita dengar jadi kekuatan yang baru, iman yang baru buat setiap kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita naikkan pujian ini dari awal, kita percaya Tuhan pasti pelihara kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, minggu pertama di bulan Juli ini kami boleh ada di rumah Tuhan, di bait Allah untuk beribadah kepadamu. Bersyukur bulan demi bulan Kau peliharakan hidup kami melewati tahun ini Tuhan. Memberkati saat ini kami mau dengar firman-Mu, supaya kami boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir pada saat ini, supaya kami dapat menangkap, mengerti Tuhan dan melakukan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkat-Mu menyertai kami semua dari awal sampai akhirnya pemberitaan firman ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohonkan ini semua. Kita yang percaya diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Tidak terasa 6 bulan kita lewati tahun 2022 ini, dan kita memasuki bulan yang ke-7. Dan itu semua tidak kebetulan, tapi karena Tuhan memelihara dan memberkati kita. Amin. Ya, Tuhan memelihara dan memberkati kita semua. Nah, Bapak Ibu, pagi ini tema yang saya mau bawakan dari firman Tuhan pagi ini adalah tanda-tanda kedewasaan rohani. Tema kita tahun ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Dan subtema pada bulan ini adalah tugas dan tanggung jawab jemaat dalam pembangunan kesatuan tubuh Kristus. Dan berbicara tentang tugas dan tanggung jawab, Bapak Ibu, seseorang hanya bisa menerima tugas dan tanggung jawab bila orang itu sudah dewasa. Kalau masih anak-anak tidak bisa, akan kesulitan menerima tugas dan tanggung jawab. Kalau sudah besar, dia bisa diserai tugas dan tanggung jawab, ya, mungkin untuk melayani toko atau mengelola usaha orang tuanya atau melakukan sesuatu. Tugas dan tanggung jawab hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Karena itu kita akan melihat pagi ini beberapa tanda tentang kedewasaan rohani. Tandanya apa kalau orang itu sudah dewasa atau mulai dewasa? Kita baca satu ayat dari Ibrani 5 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama satu ayat ini, Ibrani 5 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, ada kata yang menarik di sini, yaitu mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan. Jadi panca inderanya itu terlatih untuk bisa membedakan yang baik daripada yang jahat, ya. Jadi kalau orang itu dewasa, dia punya panca indera, ini bukan panca indera jasmani, tapi panca indera rohani yang terlatih. Dan kalau sudah terlatih, dia bisa membedakan
Ya, bisa membedakan, terlatih untuk membedakan. Membedakan apa? Membedakan beberapa hal ini, saudaraku. Yang pertama, membedakan yang baik dari yang jahat. Ya, bisa tahu, oh ini jahat, oh ini baik, ya. Oh ini tidak baik, ini jahat ini, ya. Bisa membedakan. Karena kalau anak-anak tidak bisa membedakan. Contohnya, ya menggelapkan uang tagihan, ya. Di rumah sedang butuh, mungkin anak sedang sakit, perlu dibawa ke dokter, bahkan perlu opname. Kebetulan dia disuruh bosnya untuk nagih nota-nota yang sudah jatuh tempo. Nah, dia pulang membawa uang 50 juta. Lalu ada pikiran, ini kan uang sudah di tangan. Bagaimana kalau jangan distorkan dulu, dipakai dulu. Toh bos tidak tahu, kalau ini tidak di-store 1-2 bulan, dia tidak tahu. Bilang aja belum membayar. Dia kan tidak akan ngecek ke orang yang ditagih itu, ya. Dia pikir pakai dulu lah 1-2 bulan, nanti ada berkat, kembalikan, beres. Nah ini kalau dewasa rohaninya, dia akan berpikir, wah ini tidak baik. Ya, kalau menggelapkan tagihan pasti tidak baik. Ya, tidak baik untuk kredibilitasnya, tidak baik ya untuk masa depannya, tidak baik untuk keluarganya. Nah, sekarang tinggal orang ini yang disuruh lagi ini dewasa atau tidak rohaninya. Dia bisa membedakan, oh ini jahat ya. Walaupun bos tidak tahu, Tuhan tahu, mata Tuhan tahu. Dan ini kalau menggelapkan uang perusahaan, ini sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Jadi ya dia walaupun ada kesempatan, uang sudah di tangan, ya lebih baik setorkan pada perusahaan, pada bosnya. Tidak melakukan yang jahat. Nah ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dia bisa tahu. Ini tandanya anak Tuhan ini sudah dewasa. Ya, kalau bukan anak Tuhan lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau anak Tuhan ya ada pemikiran menggelapkan uang perusahaan, dia sudah bisa membedakan. Kalau dia dewasa, dia bisa membedakan. Panca inderanya sudah terlatih. Ini jahat atau baik, bisa membedakan. Tapi kalau dia masih anak-anak, bayi rohani, anak-anak rohani, ya dia tidak bisa membedakan. Ya pokoknya ada kebutuhan pakai dulu, urusan belakang. Ya itu pemikirannya demikian. Sehingga akhirnya apa? Ya akhirnya pasti ketahuan, endingnya ditahan polisi, dipecat dari perusahaan, masuk penjara, keluarganya kapiran. Ya akibatnya tidak baik. Dia tahu ini jahat ini. Ya jadi kalau anak Tuhan dewasa, dia bisa mengetahui ya yang baik dan yang jahat, dia bisa membedakan. Ya ini contoh kedua, tersebar di koran, di televisi. Garuda itu ada 2 orang yang korupsi 8,8 triliun. Bayangkan ya, sampai Garudanya bangkrut. Untungnya ada talangan utang ya. Garuda sampai utang karena dikorupsi 8,8 triliun. Kalau korupsi 8,8 miliar itu sudah banyak. Ini korupsinya 2,8 triliun. Saudaraku. Jadi ini sudah korupsi yang mega korupsi. Ya, korupsi kok triliunan, saudaraku. Ya, jadi ya untungnya yang korupsi ini bukan anak Tuhan ya. Kalau anak Tuhan ya ngisin-ngisini, saudaraku ya. Dan kalau dia anak Tuhan pasti anak Tuhan yang tidak dewasa atau belum dewasa.
Ya, ini. Jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Itu yang pertama. Tanda kedewasaan yang pertama. Tanda kedewasaan yang kedua, dia bisa membedakan apa? Membedakan yang bernilai dan yang tidak bernilai. Dia bisa membedakan mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Contohnya, pilih uang 100.000 atau sebuah es krim. Nah, saya percaya kalau ini ditawarkan pada anak, ya, anak-anak ini, papa punya uang 100.000 dan sebuah es krim, kamu pilih mana? Mungkin hampir semua anak pilih es krim. Ya, padahal kalau dia pilih uang 100.000, dia mungkin bisa beli 5 atau 10 es krim. Tapi karena dia tidak tahu nilai, ya, dia pilih es krimnya. Tidak pilih uangnya, pilih es krimnya. Ini gambaran dari anak, ya, anak yang belum dewasa. Kalau orang dewasa, pilih mana? 100.000 atau es krim? Ya, pilih 100.000, bisa beli untuk es krim banyak, lebih dari 1, mungkin 5, 10 dan sebagainya, ya. Dia tahu nilai. Itu orang dewasa tahu nilai. Kalau anak-anak tidak dapat membedakan nilai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya ini. Ya, contoh yang kedua, persembahan. Pilih nominal yang terbesar atau terkecil. Saya ingat dulu waktu pemuda-pemudi, apalagi waktu sekolah minggu, saudaraku, kalau memberi persembahan, ya, pilih nominal yang paling kecil. Waktu itu yang nominal paling kecil Rp1.000. Ya, mungkin ada 500-an, ya, tapi ingat saya Rp1.000 paling kecil, ya. Tapi setelah lama-lama saya mengerti arti persembahan, saya bisa membedakan, ya, mana yang bernilai dan mana yang tidak bernilai. Saya mulai belajar untuk mempersembahkan nominal yang terbesar yang saya punya. Nominal yang terbesar, bukan yang terkecil, yang terbesar. Karena apa? Karena tahu membedakan mana yang akan memberkati saya dan mana yang tidak. Saya tahu apa yang saya persembahkan itu akan dikembalikan Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Ya. Kalau misalnya di depan ini ada kotak, saudara diberi kesempatan persembahan, dan setelah itu di belakang disediakan kotak untuk mengambil 100 kali lipat dari apa yang saudara bawa ke depan. Kita mengerti sekarang, ya, akan dikembalikan Tuhan 100 kali lipat. Saya percaya kita maju ke depan akan mempersembahkan yang terbaik, nominal yang terbesar. Karena setelah itu kita ke belakang mengambil 100 kali lipat daripada apa yang kita bawa ke depan itu. Ya, ini kita tahu membedakan nilai, saudaraku. Kalau tidak tahu membedakan nilai, ya kita pilih yang terkecil karena tidak mengerti. Kalau kita pilih terkecil, nanti di belakang kita mengambil 100 kali lipat daripada apa yang kita bawa ke depan, ya. Kita mengerti nilai. Nah, yang ketiga, membedakan. Kalau orang dewasa bisa membedakan yang benar dari yang salah menurut firman, ya. Yang benar atau salah menurut firman Tuhan. Contohnya bagaimana? Ya, ini, ya. Contohnya ada satu daerah yang saya tahu, di sana ada mitos bahwa kalau orang kaya itu istrinya 2. Kalau istrinya masih 1, dia belum dianggap orang kaya. Ya. Kalau sudah kaya, pasti istrinya 2. Ini sugih tenan.
Nek istrine jek siji urung sugih ya. Ya ini. Nah, kalau istrinya sudah dua, wah ini sugih ini orang ini ya. Tapi ini tidak untuk kita ya. Itu sana jauh, non jauh di sana. Ada suatu daerah yang punya mitos seperti itu. Jadi kalau orang sudah kaya itu berikutnya cari istri muda supaya dianggap ini benar-benar kaya. Ya, tapi kita tidak usah tiru-tiru ya. Karena apa? Karena itu tadi tidak benar. Kalau orang itu dewasa, apalagi anak Tuhan, dewasa, dia tahu membedakan menurut firman benar atau tidak. Ya, menurut firman tidak benar kalau orang istrinya dua, tidak benar, kecuali istrinya sudah meninggal, dia masih ingin menikah lagi, itu boleh menurut firman Tuhan. Tapi kalau istrinya masih hidup, dia tidak boleh ya punya istri kedua. Nah ini, tapi ini contoh kalau anak Tuhan dewasa bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Jadi yang ketiga, membedakan mana yang salah dan mana yang benar menurut firman Tuhan. Yang benar dan salah dia tahu. Walaupun sudah kaya, tidak benar kalau punya istri dua ya. Itu. Jadi tetap walaupun sudah kaya, istrinya tetap satu ya. Suami istri yang dijodohkan Tuhan sampai salah satu dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, berkat Tuhan, saya dan Bu Yohan ini tidak lama lagi mau ulang tahun kawin mas ya, golden wedding anniversary ya, 2 tahun lagi ya, masih 2 tahun ini masih 48, 2 tahun lagi Tuhan kehendaki kami ingin syukuran ya, ulang tahun kawin emas ya. Ini berkat Tuhan kalau anak Tuhan bisa merayakan kawin perak, apalagi kawin emas, itu anugerah Tuhan yang luar biasa ya. Dan berkat Tuhan diberi umur panjang sampai bisa kawin emas. Ada yang sudah kawin emas ini? Bapak Ibu yang sudah kawin emas atau hampir? Ada yang hampir ya? Saya doakan semoga bisa kawin emas oleh berkat dan anugerah Tuhan. Ini yang ketiga. Satu lagi yang keempat. Ya ini tadi contoh yang satu ya. Yang keempat sekarang membedakan yang setia dan yang tidak setia. Ya, yang setia dan tidak setia. Contohnya seperti apa? Ini. Pilih setia ditanam Tuhan di gereja kecil. Contoh yang pertama Presiden Jimmy Carter, Presiden Amerika mantan ya. Itu terkenal sebagai guru sekolah minggu, dari remaja sudah ngajar sekolah minggu, pemuda-pemudi ngajar sekolah minggu, ya, berkeluarga ngajar sekolah minggu, jadi presiden juga masih ngajar sekolah minggu. Ini setia, saudaraku. Contoh anak Tuhan yang setia. Bahkan dia setia di gereja kecil di mana dia mengajar sekolah minggu itu. Waktu dia sudah jadi presiden, ya banyak yang royoan ya, ngundang dia khotbah supaya kebaktian di situ. Tapi Pak Jimmy Carter tidak goyah. Dia tetap setia beribadah dan tetap melayani sekolah minggu di gereja kecil di mana dia tumbuh dari anak muda menjadi berkeluarga dan menjadi presiden dari Amerika ya. Tetap setia mengajar di situ. Karena apa? Karena orang dewasa tahu dia ditanam Tuhan di tempat itu. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang anak-anak Tuhan merasa gengsi ya, sudah kaya, sudah jadi direktur, sudah jadi orang penting ya.
kok kebaktiannya di gereja kecil ya. Dia ingin pindah cari gereja yang besar ya, supaya ikut terkenal di tempat itu. Tapi Presiden Jimmy Carter tidak, tetap aja di situ. Sampai dia selesai jadi presiden, kembali lagi ke gereja itu, menjadi guru sekolah minggu sampai sekarang. Ini menurut saya Kristen yang dewasa rohaninya. Ya, dewasa, tahu tanggung jawabnya. Dia setia di tempat itu. Contoh yang kedua, ini sebuah kisah nyata di Surabaya. Ada seorang ibu belum anak Tuhan yang sakit kanker. Ibu ini mampu ya, ibu yang mampu. Lalu dia membuat pengumuman, kan banyak orang mendoakan dia. Ya, dia bilang kalau ada pendeta yang mendoakan dia menjadi sembuh, dia akan berbakti di gereja itu. Nah, tentu karena dia orang kaya, banyak pendeta mendoakan ya. Tidak tahu apakah itu dengan tulus hati atau karena ada motivasi yang lain ya. Tapi banyak pendeta besar, pendeta kecil, gereja besar, gereja kecil mendoakan dia. Dan akhirnya dia sembuh dari penyakitnya itu. Dan setelah dia menimbang, memikir pendeta mana yang telah mendoakan dia memilih sebuah gereja ya, pendeta yang dia anggap telah doanya itu telah membawa kesembuhan bagi Ibu Maria ini. Dan ternyata pendeta yang terpilih itu bukan pendeta gereja besar, gereja kecil di pinggiran kota, dan gerejanya di tepi sawah. Bahkan mobil saja tidak bisa masuk sampai ke depan gereja, jalannya blekok ya, blekok ya, berlumpur, mobilnya tidak bisa masuk sama, selip. Jadi harus jalan kaki. Tentu kakinya kotor, sepatunya yang mahal juga ikut kotor. Tapi ya saya sudah janji, dia kebaktian di situ. Orang-orang ngejek ya, nyindir. Wong ada gereja yang besar kok kebaktian di gereja kecil, blekuk lagi. Ya, jalannya blekuk ya. Tidak, mobil tidak bisa masuk. Wah, goblok kok ini memang ibu ini. Tapi dia senang ya, kebaktian di situ dia senang, dan dia diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan sukacita yang dari pada Tuhan. Sampai satu saat tiba-tiba dia punya pikiran, nah ya, orang-orang ya bener ngomongi ya, kenapa kok saya harus kebaktian di gereja kecil yang jalannya blekuk, mobil tidak bisa masuk. Ya, kalau ke gereja sepatunya kotor, ya kena lumpur. Wah, cobalah saya tak kebaktian gereja yang mobil bisa masuk, yang tidak blekuk ya, yang sepatunya bisa tetap bersih. Akhirnya satu hari dia pindah ke gereja besar yang tidak blekuk itu ya, yang mobilnya bisa masuk, sepatunya tidak kotor. Dia pindah ya ke komunitas yang lebih baik ya, gereja yang lebih bagus. Tapi tidak lama kemudian, setelah dia meninggalkan gereja yang kecil yang pendetanya mendoakan dia sembuh itu, dia jatuh sakit lagi. Sakit yang sama, kankernya kambuh lagi. Waduh, terus dia pikir bagaimana ya. Terus ada seorang hamba Tuhan yang diberi hikmat Tuhan mendoakan dia dan berkata, "Bu, ada pesan Tuhan." Apa? Tuhan pesan ibu harus kembali ke gereja lama. Kalau tidak, penyakit ibu tidak bisa sembuh. Dia pikir ya ini saya salah ya, saya sudah berdosa.
Saya sudah diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan oleh Bapak Pendeta ini di gereja kecil, kok saya tinggalkan gereja itu. Akhirnya dia kembali ke gereja kecil. Ya sebenarnya enggak apa-apa mobil saya melekuk, enggak apa-apa sepatu kotor, enggak apa-apa, yang penting saya sehat dan melakukan kehendak Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, ibu ini kembali lagi beribadah di situ, didoakan oleh Pak Pendeta ini, dan beberapa saat dia sembuh dari penyakitnya. Ya, bahkan sampai sekarang dia masih beribadah di gereja itu. Ya, karena dia mampu, ya gereja itu direnovasi, ya jalannya dibetulin, sehingga mobil bisa masuk sampai ke depan gereja, tidak belekak-belekuk jalannya, dan dia juga nyaman, sepatunya tidak kotor lagi, kalau ke gereja sepatunya tetap bersih, ya, dan bahagia di gereja itu. Ya, ini dewasa, saudaraku, ya, bisa membedakan setia dan tidak. Kalau anak kecil, ya tidak bisa membedakan setia apa tidak, itu tidak bisa, ya. Jadi ini tanda-tanda kedewasaan yang bisa membuat orang itu kelihatan apakah dia anak Tuhan yang dewasa atau tidak, ya. Pertama, dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Ini. Yang kedua, dia bisa membedakan yang bernilai dan yang tidak bernilai. Ketiga, dia bisa membedakan yang benar dari yang salah. Ya. Dan keempat, yang setia dari yang tidak setia. Tentu ada tanda-tanda yang lain, tapi pagi ini saya sampaikan 4 hal ini. Semoga bisa memberi gambaran kepada kita seperti apa orang yang dewasa, anak Tuhan yang dewasa. Dan kita pegang janji Tuhan. Kalau kita dewasa, Tuhan akan percayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar, tugas dan tanggung jawab dalam persatuan tubuh Kristus. Tapi kalau kita anak-anak, berarti kita belum siap untuk diberi tugas dan tanggung jawab dalam persatuan tubuh Kristus. Marilah kita bertekad menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang menyukakan hati Tuhan, dan yang diberi tanggung jawab dan kepercayaan oleh Tuhan. Contoh kesetiaan yang terakhir, ketika suami bangkrut, istri tetap setia. Ya, ini kisah nyata. Bahkan ada salah satu jemaat kita yang ketika suaminya bangkrut, dia minta cerai. Ya. Ini istrinya anak Tuhan kanak-kanak. Anak Tuhan tidak dewasa. Ketika suaminya bangkrut, mestinya dia tetap setia, menjadi penolong bagi suaminya, menjadi pendukung bagi suaminya. Ketika suaminya down, mungkin putus asa karena keadaan ekonominya yang hancur, dia berkata, "Wes Pak, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan Yesus setia. Mari bangkit, semangat, ya. Percaya Tuhan tidak berubah. Pegang janji Tuhan, yakin mujizat masih ada." Nah, ini saudaraku, kalau istri seperti ini luar biasa. Jangan seperti istrinya Ayub. Ingat, ketika suaminya bangkrut, tetap setia kepada Tuhan. Istrinya malah bilang, "Wes Pak, kowe mati ya wae Pak. Ya, mati ya wae Pak, mati ya wae." Ini istri apa, saudara? Tapi ini ada contohnya di Alkitab. Istri yang tidak setia, ketika suaminya bangkrut, tidak dikuatkan, tidak diberi semangat, malah dikon mati. Ya, tapi di sini saya percaya tidak ada, ya, istri yang seperti istrinya Ayub, tidak ada, ya. Kalau suaminya sedang susah, suaminya sedang bangkrut,
ekonominya sedang hancur. Nah, mari Pak, setia, semangat, tetap yakin janji Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Pemusik dan pemuji silakan dapat kembali lagi. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Pegang teguh, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, 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 ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Kami percaya mujizat ada di tempat ini Tuhan. Ketika kami yakin taat akan firman-Mu dan melakukan apa yang Kau perintahkan dari firman-Mu Tuhan, maka kami akan mengalami kesembuhan. Kami akan mengalami pemulihan. Kami akan mengalami mujizat-Mu yang heran dan merasakan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Berkati firman-Mu, tanam di hati kami dan beri kami kemampuan untuk melakukannya, sehingga kami boleh menjadi dewasa di dalam Tuhan dan siap menerima tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita juga akan berdoa untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Mengapa anak-anak Tuhan belajar membawa perpuluhan kepada Tuhan? Pertama, oleh karena perpuluhan itu perintah Tuhan. Dan orang yang taat melakukan firman-Nya akan mengalami mujizat Tuhan. Seperti Naaman, seperti janda Sarfat,
seperti Petrus dan kawan-kawannya menjala ikan. Diberkati Tuhan mendapatkan hasil yang luar biasa karena mereka taat akan firman-Nya. Alasan yang kedua, kita belajar perpuluhan karena Tuhan janji bila kita taat, Dia akan membuka segala pintu langit dan mencurahkan berkat-Nya. Bukan saja berkat keuangan, berkat materi, tapi juga berkat kebahagiaan, berkat sukacita, berkat kesembuhan, dan berkat kehormatan sesuai dengan janjinya. Tuhan buka segala pintu harapan. Pintu harapan boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami juga siapkan hati kami untuk mengembalikan perpuluhan dari segala berkat-Mu yang telah kami rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang taat dan hati yang melakukan firman-Mu. Genapi janji-Mu Tuhan, bahwa mujizat akan terjadi dalam hidupnya. Dan Tuhan akan buka segala pintu langit yang membawa kesehatan, kesembuhan, membawa kebahagiaan, sukacita, kemenangan, dan kelimpahan yang luar biasa dalam hidup jemaat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu nanti dapat membawa perpuluhan melalui kotak di depan yang sudah disediakan dekat pintu keluar, baik persembahan maupun perpuluhan Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur buat berkat Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini dan juga buat berkat firman yang boleh kita terima pada saat ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk ibadah re-onsite kita minggu depan di tanggal 10 Juli 2022 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dan berkenaan dengan akan diadakannya ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Semarang Indah yang ke-17 pada tanggal 17 Juli 2022. Untuk itu kami sampaikan dana yang dibutuhkan untuk acara tersebut adalah sebesar Rp13.500.000. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.486.000, sehingga sisa dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp5.014.000. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin turut berpartisipasi dalam acara tersebut dapat memberikan partisipasinya melalui amplop persembahan khusus ulang tahun gereja yang telah kami sediakan. Informasi yang selanjutnya, sehubungan dengan padatnya kegiatan persiapan ulang tahun gereja, maka sakramen baptisan air yang sedianya akan diadakan pada tanggal 10 Juli 2022 akan diundur pada tanggal 24 Juli 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti sakramen baptisan air ini dapat mengisi formulir dan mendaftarkan diri kepada Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Pendaftaran terakhir tanggal 17 Juli 2022. Tuhan memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita pulang, marilah kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami.
buat kebaikan, buat anugerah Tuhan yang begitu limpah yang masih Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu, untuk kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan akan nama-Mu, dan kami juga boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan membuat iman dan pengharapan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan berkat-Mu bagi kami semua. Bapak yang berkasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amin. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Amin. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Amin.